Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, di sore hari ini, di sore hari Jumat yang penuh dengan barokah, kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita pada hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah. Dan semoga semua kita semuanya dan kerabat kita dan semua orang yang kita kenal dan kita sayangi semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sakit di antara kita semoga segera diberi kesembuhan. Ada beberapa yang izin ke saya tadi. Kalau di grup tadi Bu Agneta izin, lalu Ibu Amalia dan Bu Heti. Untuk Bu Heti dan Bu Amalia sedang sakit. Bu Heti, beliau mungkin terganggu dengan pencernaan beliau. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Sedangkan untuk Ibu Amalia, beliau lalu suami beliau yang juga belajar di Kubaro dan juga kakak ipar beliau sedang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau-beliau semuanya. Amin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahum shifaan ajilan. Baik. Nabda. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu yahfadukum wa yus'idakum. Ma ma'na Allahu yahfadukum? Allahu yahfadukunna kalau ini ibu-ibu semuanya. Apa Ustaz? Kalau hafidha yahfadhu itu maknanya apa, Om? Menjaga. Menjaga atau melindungi. Kalau Allahu yahfadhukum atau yahfadhukunna maknanya berarti semoga Allah melindungi kalian. Melindungi kalian. Wa yus'idakum as'ada yus'idu. Maknanya apa? Kalau sa'idun maknanya apa? Sa'id, masrur itu sama maknanya. Sa'id atau farhan, farihun. Artinya bahagia. Bahagia. Wa as'ada yus'idu maknanya menjadikan bahagia. Allahu yahfadukunna wa yus'idakunna atau wa yus'idukunna. Semoga Allah menjaga kalian dan menjadikan semoga Allah menjaga antunna semuanya dan menjadikan antunna semuanya dalam keadaan bahagia. Baik. Aqra' lakunna kashfal hudur man du'a ismuha faltaqul hadirah. Ibu Ayu Agustin. Hadirah Ustaz. Hadirah, barakallahu fik. Ba'daha Mbak Eka. Hadirah Ustaz. Allah alaik. Ba'daha Ibu Hanifah. Lam tahdur. Ba'daha Bu Heti Wariyah, syafahullah. Ba'daha Bu Siti Zuhrah. Hadirah Ustaz. Allah alaik. Ba'daha Bu Yanti.
Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Acha. Acha. Hadirah. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Mutia. Lam tahdur. Semoga segera hadirah. Lalu Nabila. Nabila lam tahdur aidan. Semoga segera menyusul. Dan al-akhirah Ibu Sri. Hadirah. Barakallahu fiik Bu Sri. Sehat Bu Sri? Nampaknya suaranya belum bersambung. Nah, suara mikrofon Bu Sri belum aktif Bu Sri. Mikrofonnya belum connect. Baik. Aina wasalna fi liqa'ina al-madi? Sampai di mana kita di pertemuan terakhir? Halaman 21. Fi ayyi babin wasalna? Atau ila ayyi babin wasalna? Ad-darsul hadi wal ashruna. Ahsant. Wasalna ila ad-darsil hadi wal ashrin. Kita sampai di bab 21. Kemarin kita baru membahas kaidah-kaidahnya saja. Sebenarnya bab ini bab mudah sebenarnya, tapi juga perlu diperhatikan. Bab ini adalah bab murajaah. Semua pembahasannya bukan pembahasan yang baru. Bahkan pembahasan-pembahasan ini sebenarnya adalah pembahasan semester 1. Semester 1. Mungkin ada sebagian yang sedikit yang di semester 2. Tapi kebanyakan ini semester 1. Ada asma'ul isyarah, lalu al-mudhaf wal mudhafu ilaihi, al-jumlah al-ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Lalu ada al-huruf, huruful jar, beberapa huruf jar. Lalu ada an-na'at wal man'ut, yang terakhir ad-dhamair. Ini kemarin sudah kita bahas satu persatu, kita murajaah di bab ini. Dari mulai ismul isyarah, kita perbandingkan kemarin hadza hadhihi dzalika tilka. Lalu al-jumlah al-ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar, ketentuannya apa saja. Lalu an-na'at wal man'ut. Lalu al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Setelah itu huruful jar. Yang terakhir ada al-mutsanna. Dan ad-dhamair. Taib, al-mutsanna thumma ad-dhamair. Yang terakhir ad-dhamair. Sebelum kita lanjutkan ke maqalah di sana, kebacaan yang ada di kitab, hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu tentang beberapa kaidah yang kita murajaah kemarin. Sebenarnya yang paling penting dari pembahasan ini adalah kita bisa membedakan antara beberapa rangkaian. Di sana ada beberapa rangkaian seperti rangkaian jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Lalu ada rangkaian idhofah yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Ada rangkaian an-na'at wal man'ut. Ada rangkaian jar dan majrur. Insyaallah bisa ya membedakan antara keempat hal ini. Insyaallah. Yang menjawab cuma satu. Baik. Saya tanya ibu-ibu, di antara 4 rangkaian yang ada tadi, yang merupakan jumlah mufidah atau kalimat sempurna itu mana? Apakah jar majrur, al-mudhaf wal mudhaf ilaih, an-na'at wal man'ut, al-jumlah al-ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar? Mana yang merupakan Ismiyah. yang merupakan jumlah mufidah atau kalimat sempurna hanya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Gitu ibu-ibu ya? Baik. Tapi kalau misalnya diminta untuk memberi contoh dari masing-masing, insya Allah bisa ibu-ibu ya? Misalkan contohnya mubtada dan khabar, apa? Contohnya al-mudhaf wal-mudhaf ilaih, bagaimana? Contohnya an-na'at wal man'ut dan jar dan majrur.
Insya Allah bisa ya memberikan masing-masing contohnya. Insyaallah. Insyaallah. Insya Allah. Dicoba, harus dicoba. Harus berani mencoba. Jadi mungkin nanti akan ada misalkan pertanyaan, suatu ketika akan ada pertanyaan yang perintahnya membuat susunan kalimat. Pasti kita akan mendapatinya suatu saat nanti kalau kita istiqomah belajar. Semoga Allah memberikan keistiqomahan. Nanti kalau misalnya diminta untuk membuat kalimat sempurna, kawin jumlatan mufidatan, misalkan contohnya seperti itu. Kawin jumlatan mufidatan min hadhil kalimat. Susunlah kalimat sempurna dari kata di bawah ini. Jadi misalkan disebutkan misalkan satu kata saja. Satu kata. Tapi dari satu kata ini coba dirangkai menjadi kalimat sempurna menggunakan tambahan kata-kata yang lain. Begitu Ibu ya? Insya Allah bisa ya gambarannya seperti itu. Kalau misalkan pertanyaannya, coba sebutkan contoh mubtada dan khobar. Ada yang bisa? Coba sekarang. Boleh dicoba. Sebutkan contoh dari al-jumlah al-ismiyah atau mubtada dan khobar. Bagaimana contohnya? Contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya. Apa ya? Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Ahsanti. Al-baitu kabirun. Al-baitu itu sebagai mubtada. Ism ma'rifah sebagai mubtada. Mubtada harus ma'rifah. Lalu kabirun sebagai khobarnya. Ahsanti. Jadi kalau misalnya menyusun kalimat seperti itu, biasanya kita memang, kalau mungkin kita sekolah dulu pun juga pelajaran bahasa yang agak lama kita mengerjakannya, itu pelajaran ketika mengarang kan Ibu ya? Iya. Pelajaran mengarang. Karena terkadang itu kita membayangkan terlalu jauh. Jadi yang susah-susah gitu, yang jauh-jauh ini bayangin yang aneh-aneh. Kalau misalkan kita diminta untuk menyusun kalimat sempurna, sudah yang simpel-simpel saja. Misalkan menggunakan kosakata yang kita kuasai. Dan rangkaiannya yang simpel saja. Kalau misalkan kita baru mempelajari jumlah ismiyah, ya jumlah ismiyah saja. Misalkan yang terdiri hanya dari mubtada dan khobar, yang simpel saja. Jangankan tadi al-baitu kabirun. Hadza baitun gitu aja sudah. Kalimat sempurna kan Ibu ya? Iya. Ini jadi saya ngajarin ini. Tapi itu terlalu simpel sebenarnya. Hadza baitun, hadza qalamun. Meskipun Tadi mau jawab itu. Meskipun demikian kalau misalkan pertanyaannya susunlah kalimat sempurna, lalu jawabannya seperti itu, ini jawaban ini nggak bisa disalahkan kan gitu Ibu ya? Karena udah kalimat sempurna itu. Jadi menyusun kalimat itu tidak usah terlalu ditakutkan terlebih dahulu. Jadi mikirnya terlalu jauh. Misalkan. Apa ya? Dan terkadang kita kan seringkali kalau menyusun kalimat dalam bahasa asing yang kita pelajari, misalkan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Arab, gitu, itu kita membuat rangkaian kalimat dalam bahasa kita dulu, baru diterjemahkan. Kadang seperti itu. Tapi usahakan kalau bisa, langsung saja gunakan kosakata yang kita pelajari dan kuasai. Kan sudah banyak kosakata Ibu kan ya? Sudah 2 semester. Ini sudah lumayan banyak kosakatanya. Jadi udah gunakan saja itu kosakata yang kita kuasai dan coba kita rangkai. Menggunakan rangkaian yang simpel dulu saja. Kita baru mempelajari jumlah ismiyah saja berarti ya mubtada dan khobar. Begitu Ibu ya, langsung ketentuan mubtada itu apa? Harus ism ma'rifah misalnya. Lalu khobar apa gitu Ibu ya. Tadi al-baitu kabirun. Al-baitu itu merupakan ism ma'rifah, maka dia sebagai khobar dan kabirun sebagai ada al-baitu tadi sebagai mubtada, maksud lidahnya. Al-baitu sebagai mubtada, ism ma'rifah sebagai mubtada dan kabirun sebagai khobar. Ahsantunna.
Baik, kalau misalkan saya rubah sedikit, jadi al-baitul kabiru. Ini rangkaian apa? Apakah masih jumlah mufidah atau tidak? Na'atman. Itu merupakan rangkaian an-na'atu wal man'ut. Berarti jumlah mufidah bukan? Bukan. Bukan. Itu an-na'atu wal man'ut. Kalau al-baitu kabiru, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, kalimatnya sudah sempurna. Misalkan, al-baitu kabirun, rumah itu besar. Tapi kalau al-baitul kabiru, rumah yang besar itu, belum selesai kan Ibu ya? Iya. Rumah yang besar itu, kenapa? Ngapain ini? Itu belum selesai susunan kalimatnya. Demikian juga kalau misalkan, baitun kabirun, baitun kabirun. Ini rangkaiannya apa? Na'at man'ut. Na'at man'ut juga, bedanya hanya nakiroh ma'rifah saja kan dari yang tadi al-baitul kabiru tadi ma'rifah. Kalau baitun kabirun ini nakiroh. Kalau diterjemahkan tetap bukan kalimat sempurna. Baitun kabirun, sebuah rumah yang besar. Kenapa sebuah rumah yang besar? Kalau al-baitul kabiru, rumah yang besar itu. Kenapa? Juga belum selesai kalimatnya. Tapi kalau al-baitu kabirun, rumah itu besar. Beda kan Ibu ya? Dalam bahasa kita pun beda. Ya atau iya? Iya. Seperti itu. Jadi penting kalau kita menerjemahkan atau memahami suatu teks bahasa Arab itu, kita sangat penting memahami kedudukan masing-masing kata. Itu sebagai apa? Apakah ini kalimat sempurna atau bukan? Begitu ya, Ibu ya? Iya. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan membaca maqalah yang ada di kitab. Hal min soal? Nafi soal? Laisa hunaka soal? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ayujat? Baik. Di sana ada maqalah, ada 2 halaman. Baik. Kita seperti biasa kita baca ana aqra wa antunna tukarirna. Saya baca, Ibu semuanya mengikuti. Sudah dibuka Ibu semuanya halaman ini atau kalau misalkan kitabnya belum dibuka bisa melihat di sini langsung di layar. Gundul. Enggak sepenuhnya gundul, masih ada sedikit yang tumbuh. Itu masih di baris ke berapa itu? Keempat ya, masih ada yang gondrong. Kelima juga. Saburatun. Maka tibu wakarosiyu, itu masih ada harokatnya. Baik, kita mulai. Nabda. Madrasati. Ini maudhu' atau unwan. Maudhu' dan unwan itu sama maknanya. Apa ya Ibu? Judul. Judul itu bisa disebut maudhu'un atau unwanun. Unwan. Tapi kalau konteksnya unwan ini diidhofahkan unwanul baiti, itu maknanya jadi alamat rumah. Unwan itu bisa berarti judul, bisa berarti alamat. Gitu Ibu ya? Baik. Ma makna hadhil jumlah? Bait madrasati. Sekolahku. Ini rangkaiannya rangkaian apa? Idhofah. Mana mudhafnya? Madrasah itu sebagai mudhaf, lalu mudhafun ilahnya mana? Ya mutakallim. Ya ul mutakallim ini dhamir muttasil, ya ul mutakallim dhamir muttasil fi mahalli jarrin dalam keadaan jar sebagai mudhaf. Afan sebagai mudhafun ilaih. Kok enggak konsen ini Om. Afan. Baik, insyaallah tahu Om ya di sini enggak bingung Om ya ini rangkaiannya apa madrasati. Karena di sana mudhafun ilaihnya berupa dhamir muttasil. Nastamir. Hadhihi madrasati. Hadhihi madrasati. Kita lanjutkan saja ya Ibu ya sampai titik yang paragraf. Hiya qaribatun minal masjid. Hiya qaribatun minal masjid. Marratan ukhra. Hiya qaribatun minal masjid.
Hiya qaribatun Qaribatun minal Minal masjid. masjidi. هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب. Hiya madrasatun madrasatun kabiratun kabiratun laha laha salah salatu abwabin. abwabin. Mungkin kalau ibu-ibu sambil membuka kitab, itu kalau misalkan masih bingung harokatnya, terutama harokat terakhirnya, itu apakah fathah atau kasroh, boleh sambil ditandai. Boleh sambil diharokati, terutama harokat terakhirnya. Nggak harus gondrong semuanya diharokati. Kalau misalkan sudah paham, ini bacanya apa, nggak usah diharokati. Tapi kalau misalkan masih bingung, boleh sambil diharokati supaya nanti kalau membaca lagi bisa mudah dan langsung paham. Begitu Ibu ya? Iya. Baik. Kita ulang sekali lagi yang kalimat, rangkaian kalimat yang ketiga ini tadi. Hiya madrasatun kabiratun laha 3 abwabin. Hiya madrasatun kabiratun Abwabin. salah Salatu abwabin. أحسنتن. بعدها أبوابها مفتوحة الآن. abwabuha maftuhatunil ana. Baik, sekali lagi. Saya membacanya barusan maftuhatunil ana. Kenapa? Aslinya maftuhatun bertemu dengan al. Seperti kita kalau membaca mushaf, di sana ada nun wiqayah, nun tambahan supaya bisa berbunyi. Kan gitu Ibu ya? Iya. Maftuhatun aslinya ketemu dengan al jadi maftuhatunil ana. Gitu Ibu ya? Iya. Kalau ditulis harokatnya dhamatain gitu saja maftuhatun. Marwatan ukhra, kita baca sekali lagi. Abwabuha maftuhatunil ana. Abwabuha maftuhatunil ana. Ahsantunna. Baik, saya tanya satu persatu. Hadhihi madrasati. Ma ma'na hadhil jumlah? Ini adalah sekolah. Sekolah. Ahsantunna. Hadhihi madrasati. Ini rangkaiannya jumlah atau rangkaian katanya merupakan rangkaian apa Ibu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yakin jumlah ismiyah? Ya. Ya. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada dan ada khobarnya. Mana mubtadanya? Hadihi. Hadhihi sebagai mubtada. Ahsantunna. Lalu khobarnya mana? Madrasati. Madrasatun. Madrasatunnya saja. Dia khobar marfu dan dia juga sebagai Mudhof. mudhof. Jadi dia mudhof atau mudhof ilaih? Madrasah. Mudhof lainnya yang iya. Betul sekali. Jadi madrasah ini sebagai khobar wahwa mudhof dan dia juga sebagai mudhof. Gitu ya, Ibu ya? Sedangkan mudhof ilaihnya mana? Ya Ya mutakallim merupakan dhamir muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhofun ilaih. Fi mahalli jar. Jadi kita katakan fi mahalli jarrin dalam keadaan jar. Meskipun tanda kasrohnya tidak nampak karena namanya dhamir itu mabni kan Ibu ya. Dhamir itu tidak bisa berubah harokat. Tapi keadaannya bisa berubah. Seperti di sini sebagai mudhofun ilaih maka dia dalam keadaan jar. Meskipun tandanya tidak kelihatan kasroh. Gitu ya Ibu ya? Baik, nastamir. Hiya qaribatun minal masjidi. Ma ma'na hadhil jumlah? Dia dekat dengan masjid. Ahsantunna. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya ini hiya siapa? Madrasati. Madrasah Ibu ya, madrasati tadi. Jadi bukan siapa-siapa, tapi madrasah. Apa harusnya saya tanya ya? Ini rangkaiannya apa Ibu? Ismiyah. Jumlah ismiyah juga. Mana mubtadanya? Iya. Hiya sebagai mubtada, ini ism ma'rifah. Dhamir semua dhamir itu ism ma'rifah. Seperti ini tadi, hadhihi itu ism isyarah. Kata tunjuk, semua ism isyarah juga ma'rifah, maka bisa jadi mubtada. Ini juga dhamir itu semua dhamir ma'rifah bisa menjadi mubtada. Lalu khabarnya mana? Qaribatun. Qaribah ini sebagai khabar marfu'. Lalu min ini jenis kata apa?
Huruf jar. Jar. Harful jar. Harful jar. Namanya Harful harf. jar. Semua harf itu pasti tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Jadi kalau misalkan nanti kita sampai di pelajaran i'rab nanti insyaallah. Jadi istilahnya kalau setiap huruf itu pasti la mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Hanya saja kita harus menyebutkan ini huruf, ini jenis huruf apa? Seperti tadi kita sebutkan harful jar, gitu kan Ibu? Harful jar, lalu namanya harf itu mabni pasti, mabni tidak berubah harokatnya, kecuali maksudnya tidak berubah harokatnya karena perubahan i'rab. Kalau penyesuaian bunyi, iya, misalkan di sini min aslinya jadi minal, nah, itu kan penyesuaian bunyi. Jadi fathah itu bukan karena keadaannya mansub, tidak. Jangan nunggu banyak. Lalu al-masjidi sebagai apa? Ism majrur. Ismun majrurun. Ahsantunna. Ismun majrurun bimin. Karena ada min sebelumnya. Wa alamatu jarhi, tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Itulah sebabnya kita membacanya dengan kasroh tadi. Minal masjidi. Gitu ya, Ibu ya? Mafhum? Insyaallah. Baik, ahsantunna. Nastamir. Hiya madrasatun kabiratun laha thalathatu abwabin. Ma makna hadhihi al-jumlah? Dia madrasah besar dan mempunyai 3 pintu. Tiga pintu. Betul sekali. Dia merupakan madrasah yang besar yang mempunyai 3 pintu. 3 pintu. Kalau pintu kelas mungkin bukan madrasah yang besar. Kalau pintu gerbang mungkin iya, Om ya. Kalau pintu sekolah yang mempunyai 3 pintu gerbang mungkin iya madrasah yang besar. Tapi kalau hanya 3 pintu kelas bukan besar itu namanya. Abwabuha maftuhatun al-ana. Ma makna hadhihi al-jumlah? Pintunya terbuka sekarang. Itu terbuka ya? Maftuha betul terbuka. Tapi susunan katanya apakah seperti itu di dalam bahasa kita? Pintu-pintunya terbuka sekarang. Pintunya sekarang terbuka gitu. Pintu-pintunya sekarang sedang terbuka. Jadi kita ketika menerjemahkan itu juga harus berpikir menyesuaikan dengan bahasa kita kan Ibu ya. Jangan sampai orang yang membaca terjemah kita itu merasa aneh atau mendengar kita menerjemahkan tuh ini maksudnya gimana, mikir lagi gitu. Iya, ini kita juga masih mikir, Ustaz, terjemahinnya juga masih ada di otak. Apaan ya, belum dirangkai. Seperti itu tidak masalah. Di awal-awal kita seperti itu nggak masalah. Dengan semakin sering kita mencoba, nanti semakin terbiasa. Nanti lama-kelamaan terjemah kita semakin bagus biasanya. Kalau semakin sering kita mencoba untuk menerjemahkan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, Nastamir. Kita lanjutkan. Fil madrasati fusulun kathiratun. Fusulun. Fil madrasati fusulun kathiratun. Marratan ukhra. Fil madrasati fusulun kathiratun. Fil madrasati fusulun kathiratun. Hadha fasluna. مرة أخرى هذا فصلنا. نعم. وهو فصل واسع. مرة أخرى sekali lagi. وهو فصل واسع. Ahsantunna. Coba sampai sini dulu. Ma ma'ana fil madrasati fusulun kathiratun. Di sekolah itu mempunyai kelas yang banyak. Bukan mempunyai, tidak ada. Bukan mempunyai ya. Kelas-kelas ada. Ada. Di sekolah tersebut ada banyak kelas. Gitu ya, Bu ya? Di sekolah tersebut ada banyak
kelas. Ya gitu saja. Baik. Saya tanya ibu-ibu, fusulun ini bentuk mufrad atau jamak atau musanna? Jamak. 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 Ini jamak mudzakkar atau Faslun. muannas? Jamak Muzakkar. Jamak. Mudzakkar atau muannas? Zakar. Zakar. Jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Jamak Taksir. 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 Ayo loh, masih ingat ibu-ibu? Ya, tidak Salim. Jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Taksir. Muzakkar salim. Guna kan kalau Ayo itu masih ingat apa bedanya jamak mudzakkar salim dan jamak taksir? Ada ini tambahan ditambahin apa, wawu dan bentuknya nun. tidak berubah. Kalau Betul. muzakkar salim ada tambahan wawunya ya. Wawu dan Jadi nun. kalau jamak mudzakkar salim, namanya juga salim. Salim itu selamat, sehat gitu kan. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan selamat dari perubahan bentuk. Iya. Jadi kalau jamak mudzakkar salim, bentuk dasarnya itu tetap hanya mengalami tambahan waw dan nun saja di belakangnya. Iya. Gitu ibu ya, seperti mu'minun tetap bentuknya mu'min lalu ditambah waw dan nun saja jadi mu'minuna. Ini jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksir itu mengalami perubahan bentuk, susunan hurufnya dan harokatnya berubah. Misalnya baitun bentuknya aslinya baitun, ba ya dan ta. Ba-nya fathah, ya-nya sukun, ta-nya dhammah. Aslinya seperti itu. Tapi kalau dibentuk jamak jadi buyutun. Sudah berubah bentuk, ada tambahan huruf waw di tengah-tengah dan harokatnya juga berubah semuanya. Begitu Ibu ya. Kalau kayak gitu disebut jamak apa Ibu? Kalau seperti itu? Jamak taksir sudah pecah, sudah acak-acakan gitu kan ya. Sudah tidak seperti bentuk awalnya. Gitu Ibu ya. Taksir itu pecah maksudnya. Berarti kalau fusulun ini jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Jamak taksir. Jamak Taksir atau mudzakkar salim? Taksir. Coba bentuk dasarnya apa? Mufradnya apa? Faslun. Kalau jadi fusulun, ada perubahan tidak? Dari bentuk dasarnya? Ada. Kalau faslun, fa-nya aslinya fathah kan Ibu ya? Iya. Di sini jadi dhammah, jadi fu. Oh iya. Lalu shadnya fas aslinya sukun. Di sini jadi dhammah. Lalu aslinya tidak ada tambahan waw di tengah-tengah, di sini jadi ada. Kan gitu Ibu ya? Jadi bentuknya sudah berubah, sudah tidak seperti bentuk dasarnya. Berarti ini jamak taksir ya. Jamak Taksir. Jamak taksir. Masih ada yang bingung Ibu? Masih ada yang bingung tentang perbedaan jamak mudzakkar salim dan jamak taksir? Halo? Halo? Bagaimana? Iya Ustaz. Masih ada yang bingung tentang jamak mudzakkar salim dan jamak taksir? Enggak. Enggak, insyaallah ya. Baik. Ini tadi katanya jamak mudzakkar kan Ibu ya? Mudzakkar tapi taksir. Fusulun. Tapi kenapa na'atunnya bentuknya di sana muannas, ada tak marbutohnya, padahal fusulun mudzakkar katanya tadi. Kan ini rangkaian na'atun dan man'ut kan Ibu ya? Na'atun itu kan harusnya selalu mengikuti man'utnya. Tapi kenapa di sini na'atunnya bentuknya muannas padahal man'utnya mudzakkar? 5 karena man'utnya bentuknya jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil Ibu ya? Jamak harus jamak ghairu aqil. Memangnya kenapa kalau jamak ghairu aqil? Kalau jamak ghairu aqil kita perlakukan seperti mufrad muannas. Jamak ghairu aqil kita perlakukan seperti mufrad muannas. Masih ingat Ibu ya? Kita sambil murajaah seperti ini nggak apa-apa Ibu ya? Iya. Oh, iya. Ini memang bab murajaah.
Nastamir. Hadza fasluna. Ini rangkaiannya apa Ibu? Hadza fasluna. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Hadza sebagai mubtada, lalu khobarnya faslun, dan faslun ini juga sebagai mudhaf, lalu na sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar. Wa huwa faslun wasi'un. Wa huwa faslun wasi'un. Ini juga jumlah ismiyah, huwa mubtada, lalu faslun khobar, dan man'ut wasi'un sebagai na'tun. Gitu ya Ibu ya? Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Baik, nastamir. Fihi nafidatani kabiratani. Fihi nafizatani kabiratani. Marratan ukhra. Sekali lagi. Fihi nafidatani kabiratani. Fihi nafizatani kabiratani. Ma makna hadhihi al-jumlah? Di Ini mempunyai dalamnya jendela yang besar. Ada jendela. Ini dua Jendela yang besar. Ya, dua jendela. Ini kita perhatikan juga bentuknya di sini. Apakah mufrad, musanna atau jama'? Musanna. Yakin musanna? Apa tandanya kalau ini musanna? Alif dan nun. Tambahan alif dan nun di belakangnya. Tambahan alif dan nun di belakang ini menunjukkan musanna. Musanna itu berapa Ibu? Dua. Ganda. Ganda. Double, dua boleh. Yang mana aja disebutkan, intinya sama. Taib, di dalamnya fihi, hi ini hi apa? Kelas, kembali ke kelas. Kembali ke kelas ya. Faslun. Jadi fasluna ini tadi. Fasluna. Huwa faslun wasi'un. Jadi bukan kembali ke madrasah. Kalau madrasah kan harusnya hiya kan Ibu ya. Bukan juga kembali ke fusul, ke semua kelas, bukan. Fusul, kalau fusul harusnya pakai hiya juga. Tapi di sini huwa dan fihi, berarti maksudnya adalah satu kelas ini. Faslun wasi'un ini tadi ya. Enggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Baik, nastamir. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Wa fihi makatibu wa karasi. Roknya tebal Ibu-ibu ya. Bukan wakara. Wakarasiyu. Ini terkadang nggak masalah sih sebenarnya. Lidah orang kita itu berbeda-beda. Tapi itu menjadi keunikan tersendiri. Mungkin sebagian daerah mengucapkan huruf ro itu tipis. Iya, dari Sumatera khususnya. Betul, di beberapa daerah di Padang itu seperti itu. Saya pernah di Padang itu 3 bulan dan di Bukit Tinggi 1 pekan kalau nggak salah dulu kurang lebih. Jadi sedikit agak tahu. Baik, kita baca tebal ya roknya tebal kecuali kalau kasar. Fihi makatibu wa karasiyu. Ma makna hadhihi al-jumlah? Dan di dalamnya memiliki meja dan kursi. Kursi. Makatib itu bentuk mufrad atau musanna? Jamak. Karasiyu mufrad atau musanna? Jamak juga. Makatib itu bentuk jamak dari mufradnya apa? Maktabun. Karasiyu mufradnya apa? Kursiyun. Ahsantun. Kita sudah sampai di sini belum ya pembahasan Sighah Muntahal Jumu'. Ini makatibu dan karasiyu, kenapa sebabnya kok tidak tanwin ini sudah kita pelajari belum atau hanya saja kita dikenalkan ini tidak tanwin gitu saja atau kita sudah mempelajari sebabnya? Sudah belum Ibu? belum. Sebabnya belum ya? Sebabnya belum. Taib. Nanti insya Allah di bab 22 kita akan dijelaskan sebabnya kenapa. Ini sebabnya karena pola jamak Sighah Muntahal Jumu' itu pola jamak tertentu. Pola jamak tertentu itu
mamnu' minas sharf, tidak boleh tanwin seperti di sini makatibu, karosiyu, masajidu, maqa'idu. Ah, ini polanya kan sama kan Ibu ya? Mafa'ilu polanya. Mafa'ilu. Oh, kayak ini ya berarti kalau tulisan ghairu munsharif Ustaz. Bukan kayak, tapi ini termasuk gitu. Oh, Ghairu munsharif. Bukan kayak, tapi termasuk. Nanti insya Allah kita di bab 22 akan kita pelajari semuanya insya Allah yang merupakan ism ghairu munsharif atau mamnu' minas sharf. Yang tidak boleh tanwin itu apa saja dari A sampai Z. Insya Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Nastamir. Wa fihi sabburatun kabiratun. Wa fihi sabburatun kabiratun. Ah, ma ma'ana hadhil jumlah? Yang mempunyai papan tulis yang besar. Yang besar. Di dalam kelas tersebut ada papan tulis yang besar. Hadza maktabul mudarrisi wa dzalika kursiyyuhu. Hadza maktabul mudarrisi wa dzalika kursiyyuhu. Marratan ukhra. Hadza maktabul mudarrisi wa dzalika kursiyyuhu. Hadza maktabul mudarrisi wa dzalika kursiyyuhu. Ahsantunna, ma ma'ana hadhil jumlah? Ini meja guru dan kursinya. Kursinya. Kok dzalika tidak diterjemahkan? Dan Dan itu itu Itu. kursinya. Ini adalah meja Pak Guru, sedangkan itu adalah Kursi. kursi beliau. Baik. Nastamir. Wa tilka makatibut tullabi wa karasiyuhum. Marratan ukhra, sekali lagi. Wa tilka makatibut tullabi wa karasiyuhum. Watilka makatibut tullabi wa karasiyuhum. Baik. Ma ma'na hadhil jumlah? Wa Dan tilka itu meja dan kursi siswa. Dan Meja. itu adalah meja-meja mejanya para siswa dan kursinya itu mereka. kursi-kursi mereka. Baik. Dan kursi-kursi mereka maksudnya. Baik. Saya tanya, at-tullab ini tadi kita membacanya diakhiri kasroh. Di mana? Mengapa kita membacanya demikian? Mudah-mudahan baik. Dofun. Karena at-tullab kedudukannya sebagai Mudah-mudahan. mudhafun ilaih. Ahsantunna. Kalau saya tanya lagi, karosiyuhum ini rangkaian apa? Mudah-mudahan. Rangkaian idhofah terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya mana? Kursi. Mudhafun ilaihnya mana? Oh, Hum. Hum ini dhamir mutasil. Dhamir mutasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya Ibu ya? Baik, nastamir. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun. Maktabul mudarrisi kabirun wa maktabul tullabi saghiratun. Marratan ukhra, sekali lagi. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun. Maktabul mudarrisi kabirun tullabi saghiratun. Baik. Saya tanya Ibu. Saghiratun di sini seharusnya dia sebagai khobar. Khobar dari mubtada. Mubtadanya mana? Makatibu. Berarti ini ya? Ya.
Makatibu ini sebagai mubtada. Yakin Ibu-ibu itu sebagai mubtada? Yakin. Yakin? Dengan seyakin-yakinnya. Insya Allah. Baik. Saya tanya, pertanyaan pertama, makatibu itu kan bentuk jamak dari maktab, ya atau iya? Iya. Maktabun itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Tapi kenapa kalau di sini khobarnya muannats? Karena dia ghairil aqil. Karena di sini mubtada. Makatib di sini bentuknya jamak ghairu aqil. Jamak tidak berakal. Jamak ghairu aqil kita perlakukan persis seperti mufrad muannats. Lalu pertanyaan berikutnya. Kita mempelajari kaidah mubtada sebelumnya, kaidah dasarnya bahwasanya mubtada itu harus ism ma'rifah, ya atau iya? Iya. Ya, ism ma'rifah. Di sini nakirah atau ma'rifah? Nakiro. Masa? Tapi Di sini ma'rifah atau nakirah? dia jadi ma'rifah karena Ma'rifah karena dia gabung sama atulab. Berarti nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Baik. Maka tip di sini ma'rifah meskipun tidak ada alnya. Kenapa kok dia menjadi ma'rifah? Karena mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaihnya ma'rifah. Kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah, maka mudhof itu jadi ma'rifah juga. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Tapi kalau misalnya ini mudhofun ilaihnya nakirah. Misalkan makatibu tullabin. Mudhofun ilaihnya misalnya nakirah misalnya. Makatibu tullabin, maka makatib di situ nakirah atau ma'rifah? Kalau mudhofun ilaihnya nakirah. Nah, nakirah. Jadi mudhof itu bisa bermakna ma'rifah. Jadi secara makna dia ma'rifah kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Tapi kalau mudhofun ilaihnya nakirah, mudhof itu tetap nakirah. Bingung tidak maksud saya, Ibu-ibu? Pulang Ustaz. Jadi ini kan rangkaian mudhof dan mudhof ilaih kan, Ibu-ibu ya? Iya atau iya? Iya. Rangkaian idhofah. Di sini mudhof itu secara makna mudhofnya di sini itu ma'rifah. Maka tip di sini secara makna ma'rifah meskipun tidak ada tanda alnya. Dia tapi secara makna ma'rifah. Kenapa? Karena mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaihnya ma'rifah. Jadi setiap mudhof yang mudhofun ilaihnya ma'rifah maka menjadi ma'rifah. Mudhof menjadi ma'rifah. Otomatis. Tapi kalau mudhofun ilaihnya nakirah, maka tetap secara makna mudhof itu tetap nakirah. Jadi kalau misalkan mudhofun ilaihnya ini nakirah misalnya, maka mudhof itu tetap nakirah. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Tapi di sini mudhofun ilaihnya ma'rifah, ada alnya, maka mudhofnya jadi ma'rifah juga. Gitu ya, Ibu ya? Mafhum? Bisa dipahami? Bisik di tempat saya ini nggak kedengeran, saya sempurna Ustaz. Kayak Afan ini, saya di tempat saya juga ada backsound. Suara anak-anak teriak-teriak. Afan, ini anak saya lagi nangis ini. Tapi coba saya hilangkan suaranya. Masih kedengaran nggak Om? Masih. Masih Om. Subhanallah. Apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Lebih juga anak-anak. Tunggu. Masih kedengaran Om? Udah enggak. Udah enggak Om? Kok bisa sih? Berarti manjur aplikasinya Om. Wah, keren. Apa tuh, Ustaz? Aplikasi Crips. Menghilangkan back noise. Oh. Ada yang menghilangkan dosa nggak? Astagfirullah. Ada Om, istighfar dan amal soleh. Tayyib. Itu kalau diaplikasikan menghilangkan dosa insya Allah Om. Amin.
istighfar itu menghilangkan dosa. Setiap amal soleh, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Setiap amal soleh juga menghilangkan dosa. Dan selain itu juga ada amalan yang double banyak sekali faedahnya. Selain menghilangkan dosa, juga Allah selalu merahmati kita, yaitu sholawat. Sholawat. Ini hari Jumat. Sholawat itu selain faedahnya, misalkan kalau mungkin yang paling sering kita dengar faedahnya adalah kalau kita bersolawat sekali, maka Allah membalasnya bersolawat kepada kita 10 kali kan gitu Ibu ya. Iya. Tapi selain itu juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Jadi makanya Al-Imam Ar-Romli ketika ditanya mana yang lebih utama, yang lebih afdol antara istighfar dan sholawat. Mana yang lebih utama antara istighfar dan sholawat? Apakah salah satunya lebih utama atau tergantung apakah seseorang itu dosanya banyak atau tidak? Kalau dosanya banyak maka lebih baik istighfar, kalau enggak berarti sholawat. Apakah seperti itu atau bagaimana? Beliau menjawab sholawat itu secara mutlak jauh lebih utama, lebih afdol daripada istighfar. Karena keutamaan istighfar tercangkup dalam keutamaan sholawat. Oh, baru dengar. Gitu ya. Lanjut. Kurang Ustaz. Afan. Ini gara-gara bertanya aplikasi ya. Aplikasi penghapus dosa. Tambahnya dong. Tayyib. Alhamdulillah. Maktabul Mudarris. Ini tadi insya Allah nggak ada yang bingung ya tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Bagaimana? Itu Jadi kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhafnya jadi ma'rifah juga. Secara makna, meskipun tidak ada tanda al-nya, kan memang tidak boleh ditandai al. Tapi kalau mudhafun ilaihnya nakiroh, maka mudhafnya secara makna tetap nakiroh. Begitu Om ya? Ya. Iya. Lanjut. Nastamir. Atau sebelumnya, hal min soal fi hadhihi shafhah, ada pertanyaan di halaman ini? Ustaz, tadi saya sih cuman arti aja Ustaz. Tadi kalau misalkan tadi ya dibilangin mana ya? Wa fihi maka tibu wa qarasiyu. Dan di dalamnya ada, kalau misalkan di sini kan kayak salah ya Ustaz? Salah. Apa Om? Terus Jadi gimana? Enggak, kayak di sini kan ada sifat kan, kasih rotun gitu. Kalau tadi kan diartikannya gini, di dalam madrasah ada kelas yang besar. Banyak. Salah ya, Ustaz? Ada banyak kelas. Saya bilangnya gitu tadi. Ada banyak kelas yang besar gitu ya, Ustaz? Mana yang besarnya enggak ada. Ada banyak kelas gitu ya, salah. Fusulun katsiratun. Ada banyak kelas gitu. Nah, kata adanya di sini, kalau saya kan berpikir kalau ini kan susunannya udah sangat man'ut kan. Nah. Dia kan harusnya mengartinya kayak sifat gitu, Ustaz. Tapi kata adanya itu dari mana gitu, Ustaz? Dari rangkaian ini sebenarnya adalah jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Jadi fusulun mubtada. Udah pensiun, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Afano. Fusulun ini sebenarnya sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Kok bisa sebagai mubtada padahal bentuknya nakhiroh? Iya, kalau keadaannya seperti ini nanti insya Allah kita pelajari di akhir semester 6. Jadi dalam keadaan tertentu, semoga Allah memberikan kemudahan nanti. Dalam keadaan tertentu, mubtada itu boleh nakhiroh memang. Mubtada itu boleh nakhiroh dalam keadaan tertentu. Seperti di sini. Ini mubtada'nya disifati dan dia khobarnya jar majrur.
diawalkan khobarnya. Di sini berarti mubtada'nya boleh nakirah. Tayyib. Fusulun ini adalah mubtada. Man'ud. Lalu katsiratun na'tunnya. Fil madrasati ini rangkaian jar dan majrur syibhul jumlah sebagai khobar. Kalau rangkaian normalnya, kalau urutannya normalnya kan mubtada dulu, maka aslinya fusulun katsiratun fil madrasati. Aslinya seperti itu. Fusulun katsiratun fil madrasati. Kalau kita terjemahkan apa? Ada banyak kelas Kelas di sekolah. di dalam sekolah. Gitu kan? Bingung tidak? Jadi ada banyak kelas di dalam sekolah. Di sekolah ada banyak kelas. Kalau dibaliknya fil madrasati, khabarnya dulu, jadi di sekolah ada banyak kelas. Baik Ustaz, baik. Jadi kalau misalkan terjemah kata anda itu tidak harus secara harfiah ada kata maujud misalkan dalam rangkaian katanya maujud nih. Fil madrasati maujudun, enggak harus gitu kan ya. Anda nih. Enggak, jadi tidak bisa secara harfiah seperti itu. Tidak selalu ada kata maujud seperti itu. Baru kita terjemahkan Anda. Gitu ya? Ya baik Ustaz. Baik. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan katsiran. Nastamir. Masih agak banyak ini. Fi faslina 'asharatu tullabin. Fi faslina 'asharatu tullabin. Baik. Supaya agak cepat, kalau misalnya kita baca saja, kalau misalkan ada kendala, entah itu secara makna atau susunan kalimat, nanti langsung ditanyakan gitu saja, Om ya. Boleh. Baik, fi faslina 'asharatu tullabin. Nastamir. Wa hum min biladin mukhtalifatin. Wa hum min biladin mukhtalifatin. Marratan ukhra. Wa hum min biladin mukhtalifatin. Wa hum min biladin mukhtalifatin. Baik, ma ma'na mukhtalifah? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Ahsantunna. Hadza Muhammadun wa huwa minal Yabani. Ada Muhammad. Hadza Muhammadun wa huwa minal Yabani. Marratan ukhra. Hadza Muhammadun wa huwa minal Yabani. Hadza Muhammadun wa huwa minal Yabani. Ahsantunna. Wa hadza Khalidun wa huwa minas Sini. Wa hadza Khalidun wa huwa minas Sini. Mudah-mudahan insyaallah. Wa hadza Ahmadu wa huwa minal Hindi. Wa Ada Ahmad wa huwa minal Hindi. Jayyid. huwa minal Ba'da. Wa hadza Ibrahim wa huwa min Ghana. wa hadza Ibrahim wa huwa min Ghana. Ghana itu apa Ibu? Negara ya di Ghana. Malaysia, Satu negara di Afrika ya. Ghana. Afrika. Baik, nastamir. Wa hadza Ismailu wa huwa min Nigeria. wa Ada Ismail wa huwa min Nigeria. Nigeria itu mana, Om? Nigeria. Nigeria. Ahsantunna, salah satu negara di Afrika. Nastamir. Wa hadza Yusufu wa huwa min Inglaterra. wa hadza Yusuf wa huwa min Inglaterra. ما معنى Inglaterra هنا؟ Inggris. إنجليز. طيب أحسنتن. نستمر. وهذا بيرام وهو من تركيا. wa hadza Bayram wa huwa min Turkiya. Iya. ما معنى بيرام؟ Bram kali ya? Bayram. Bayram.
Oh, wah, ini yang penting nama orang gitu ya, nama orang Turki yang penting Gitu gitu kali ya. ya. Ah, entah itu. Baik. Tapi kalau Turki ya, insya Allah mudah ya. Apa makna Turki ya? Turki. Turki, asalnya negara Turki itu tulisnya seperti ini, Turki ya. Nastamir. Wa hadza Ammarun wa huwa min Malaysia. Wahada Ammar wa min huwa min Malaysia. Ma makna Malaysia? Malaysia. Malaysia. Nah, kalau ditulis dengan bahasa Arab pakai zai ya. Baik, Nastamir. Wa hadza Aliyun wa huwa min Amerika. Wahada Ali wa huwa min Amerika. Amerika. Insyaallah nggak ada kendala di sini. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa minal Yunani. Wahada Abu Bakrin wa huwa minal Yaman. Ma makna Yunan? Al-Yunan. Yunani. Insyaallah. Nastamir. Hum min biladin mukhtalifatin. Hum min Biladin mukhtalifatin. Santunna. ولغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة. walughatuhum Mukhalifatun wa alwanuhum mukhalifatun. ما معنى لغاتهم؟ Bahasa. ini mufrad atau mutsanna? Kalimatun. Logo lughatun itu lughatun jamak. Mufrad atau mutsanna? Mau jamak jamak. ya. Jamak. Santai Om, santai Om. Semangat. Lughatuhum. Ini jamak. Kalau mufrad harusnya lughatun. Pendek kan Ibu ya? Lughatun. Lughah gitu saja. Lughatuhum. Tapi di sini jamak. Lughatuhum. Lughatuhum. Ini bentuk jamak. Bahasa-bahasa mereka mukhtalifah. Alwan. Ma makna alwan? Huna? Warna. Color, warna. Color. Di sini bentuk jamak atau mufrad atau mutsanna? Jamak. Jamak Om ya. Bentuk mufradnya apa Om? Alwanun. Apa? Alwanu. Alwan ini jamak katanya. Bentuk mufradnya apa? Alwanun. Alwanu, launun. Launun ya, Wawunya benar. nggak panjang. Wawunya nggak panjang. Launun. Oh, lau. Apa? Ibu. Launun. Launun. Launun itu bentuk mufradnya. Laun. Ma makna laun? Warna. Kalau alwan itu bentuk jamaknya, gitu ya, Ibu ya? Iya. Iya, enggak bingung. Apa di sini kalau secara konteksnya dalam rangkaian kata ini apa Om? Ras atau Kulit. warna kulit? Nah, warna kulit ya, Ibu ya? Gitu. Baik. Nastamir. Walakin dinuhum wahidun. Walakin dinuhum wahidun. Jadi kita membacanya dinun Om ya, din, bukan dain. Dinuhum. Ma makna dinuhum? Agama mereka. Dinun itu agama. Kalau dainun? Apaan tuh? Kalau dainun apa Ibu? Dainun apa ya? Dainun. Mungkin pernah mendengar pepatah al-wa'du dainun. Janji adalah dain, hutang. Dainun. Dain itu hutang. Makanya kalau saya melihat logo Bank Muamalat yang dulu itu, saya agak ragu itu bacanya dinun atau dainun ya. Kayaknya dainun. 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 Walakin dinuhum wahidun. Kira-kira agama mereka apa Ibu? Islam. Di sini kan mereka diceritakan belajar di Madinah gitu kan. Walakin apa Ustaz? Tetapi. Ma makna lakin? Kan tetapi. Tapi bal sama. Tapi. Nastamir. Di situ ada wa-nya dan tetapi gitu kan.
Dan tetapi. Tak akan tetapi. Baik. Akan tetapi sama aja Ustaz. Sama saja, ya udahlah sama. Tapi terkadang wa itu tidak selalu diterjemahkan kalau dalam ke dalam bahasa kita. Masalahnya kalau dalam bahasa kita dan yang berulang-ulang dalam satu kalimat itu merupakan aib kan Ibu ya? Iya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu hal yang biasa. Wa berulang-ulang dalam satu kalimat itu nggak masalah. Makanya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ya disesuaikan. Gitu ya Ibu ya? Iya. Baik, Mas Namir. Wa rabbuhum wahidun. Wa rabbuhum wahidun. Ma makna rabb? Tuhan. Mungkin bisa secara umum diterjemahkan Tuhan gitu nggak masalah seperti di dalam ayat Al-Fatihah ayat kedua itu biasanya diterjemahkannya seperti itu. Tapi kalau secara detail seharusnya kalau kita ingin meresapinya itu rob itu dari kata robba yurobbi. Robba yurobbi itu artinya Cipta. mendidik terus mengatur segala sesuatunya. Jadi rob itu yang mengatur segala sesuatu. Mengatur ya. Yang maha mengatur segala sesuatu. Itu salah satu nama Allah. Kalau ilah itu kan yang disembah kan gitu ya Ibu ya. Ilah yang disembah. Sedangkan rob itu yang mengatur segala sesuatu. Begitu ya Ibu ya? Baik. Rabbul alamin berarti Rob yang maha mengatur alam semesta gitu ya Ibu ya. Baik. Samir. Jadi seperti itu kita kalau misalkan memahami secara detail itu tidak bergantung kepada terjemah itu mungkin lebih bisa meresapi alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya Mas, tidak hanya diterjemahkan Tuhan itu. Tapi di sana kita mengucapkan pujian kepada Rob yang menguasai seluruh alam. Yang gitu ya Bapak ya. Tayyib. Kita lanjutkan sedikit. Ini kita sudah ada nih di sini. Mas Samir. Wa nabiyyuhum wahidun. Wa nabiyyuhum wahidun. Ma makna nabiyyuhum? Nabi mereka. Ahsantuna. Wa qiblatuhum wahidatun. Ahsantuna. Hum muslimuna. Muslimuna ini mufrad atau musanna? Jamak muzakkar salim. Jamak taksir atau jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim. Ini bentuk dasarnya tidak ada perubahan. Muslimun tambahan waw dan nun saja di belakangnya. Muslimuna. Gitu ya Ibu ya. Nastamir. Wal muslimuna ikhwatun. Dan orang-orang muslim adalah bersaudara. Tayyib. Baris terakhir. Hadza mudarrisuna. Ini mudarris ya, ada tasydidnya. Mudarris. Hadza mudarrisuna. Ismuhu Syekhu Bilalun. Ismuhu Syekhu Marratan ukhra. Ismuhu Syekhu Bilalun. Wa huwa minal Madinati. Jayyid. Wa huwa rajulun salihun. Nahnu nuhibbuhu kathiran. Nuhibbuhu, ma makna nuhibbuhu? Kami mencintainya, sangat mencintainya. Kathiran di sini kita terjemahkan sangat, bukan banyak. Kalau dalam bahasa kita mencintai itu kan sangat ya, bukan banyak. Begitu ya Ibu ya. Hal min soal? Yang di atas Ustaz, wal muslimuna ikhwatun. Ikhwatun pendek, ikhwatun bukan. Kalau ikhwanun wawunya panjang, kalau ikhwatun wawunya pendek. Oh iya.
Berarti ini Baik. tetap mubtada khobar gitu ya Ustaz. Naam, muslimun mubtada, ikhwatun khabar. Baik Ustaz. Naam. Nah, terima kasih. Hal min soal, ada pertanyaan yang lain? Afan ya dong, ternyata belum selesai kita di sini. Kalau ibu-ibu misalnya ditanya hari yang lain, kira-kira kalau bisa nambah itu hari apa ibu? Selasa. Di Selasa boleh. Selasa? Selasa ada yang tidak bisa atau semuanya bisa? Selasa sore. Selasa sore jamnya insya Allah sama ba'da asar. Insya Allah. Insya Allah bisa ibu ya? Kita lihat nanti ibu ya, kita lihat nanti hari Selasa besok ini apakah kita mulai atau Selasa berikutnya. Jadi kita lihat dulu. Begitu ibu ya. Nanti saya beri kabar insya Allah pangginya atau saya usahakan karena hari Selasa itu jadwal saya ngambil KTP, KTP saya rusak. Saya ngelupas itu. Baik. Tapi sekolah bisa nggak tuh Selasa? Bagaimana? Yang sekolah bisa nggak itu? Aca bagaimana Aca? Aca masih ada nggak ini? Aca? Halo? Aca? Wah ini jangan-jangan ditinggal ini cuma. Ya udah lanjut Ustaz. Baik. Ya nanti kita coba sampaikan di grup lagi insya Allah ya. Kan yang sekolah di sini ada Aca dan Nabila ya. Nabila izin hari ini. Baik. Ini tadi Ibu Mutia apakah hadirah? Hadirah Ustaz. Hadirah, barakallahu fiik. Nanti insya Allah kita isi. Baik, sebelum kita tutup di sini saya memberikan PR nggak apa-apa Ibu ya? Iya. Ini PR-nya ini latihan 4. Latihan 4 di sini halaman berapa Ibu? Latihan 122 apa? 122. 126. Ketemu Ibu? 126. Ini yang seperti yang saya tampilkan di layar. Ini sebagai PR wajib, sebagai PR. Perintahnya apa? Perintahnya di sana nomor latihan 4 di sini perintahnya istakhrij. Istakhrij itu maksudnya apa? Oh, boleh ini dari kata khoroja sebenarnya, dari kata khoroja. Kalau khoroja itu kan keluar maknanya. Kalau istakhrij itu kalau tambahan hamzah wasal, sin dan ta itu biasanya menunjukkan permintaan. Seperti istighfar dari kata ghafaro. Ghafaro itu mengampuni. Istighfaro jadi minta ampun. Kalau di sini dari kata khoroja, khoroja itu keluar. Kalau istakhrij itu jadi permintaan. Maksudnya di sini apa? Sebutkan, maksudnya seperti itu. Atau sebutkan dari minan nas. Minan nas. Nas itu maksudnya apa? Dari makalah, dari bacaan yang di awal tadi, yang sudah kita bahas barusan. Yang sudah kita baca tadi. Jadi sebutkan dari bacaan yang sudah kita baca tadi, al-umur al-asabiqah. Beberapa hal berikut ini. Jadi sebutkan dari bacaan yang sudah kita baca di awal tadi, beberapa hal berikut ini. Apa saja? Yang pertama, al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi, mana yang merupakan contoh al-jumlah al-ismiyah dari bacaan tadi. Lalu, an-na'tu wal man'ut. Mana yang merupakan contoh an-na'tu wal man'ut. Lalu, yang ketiga, al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Jadi, sebutkan masing-masing 2 saja. Nggak apa-apa, Ibu ya? 2 gitu, ya. Jadi sebutkan 2 jumlah ismiyah. Bagaimana? Ambilnya kalimatnya dari bacaan yang tadi. Betul, dari bacaan yang kita baca tadi. Jadi jumlah ismiyah 2, lalu an-na'tu wal man'ut 2, dan al-mudhaf wal mudhaf ilaih 2. Begitu Ibu ya? Mudah kan Ibu ya insyaallah? Insyaallah. Jadi bukan semuanya jumlah ismiyah ditulis semuanya, lalu an-na'tu wal man'ut ditulis semuanya, mudhaf dan mudhaf ilaih ditulis semuanya, nanti penuh lagi ya. Menyalin semuanya. Jadi sebutkan 2 saja, bebas yang mana saja. Begitu Ibu ya? Iya Nanti Ustaz. dikumpulkan. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan.
Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita bahas... Ada pertanyaan? Tidak ada. Ustaz di mana sih? Bukan di Jakarta ya? Bukan ya? Afwan, Om, saya masih di kampung, Om. Oh, di Makassar. Bukan, saya orang Jawa, Om. Oh, Saya beda waktu setengah jam soalnya ya. bagaimana? Beda waktunya cuma setengah jam soalnya. Nah, hampir mungkin. Setengah Jadi jam ya. mungkin ya kok sudah azan duluan gitu, Om ya. Mungkin Iya. ya. Saya Kediri, Om, Kediri, Jawa Timur, Om. Oh, di Kediri. Ya, ya. Kapan-kapan kalau ke Jawa Timur silahkan mampir, Om. Kediri itu daerahnya sejuk, Om. Iya, iya. Saya sementara masih di Kediri karena masih ada beberapa urusan, masih ada beberapa kegiatan. Jadi saya tunda-tunda terus ini beberapa kali. Tapi ala kulli hal, semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.